point is that when a match is fixed, this is organized crime, and the money that is generated from that is going to fund criminal activities, which is Kim why Sang-sik, pelatih timnas Vietnam U23 akan dapat sanksi dari FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di final Piala AFF U23 tahun 2025? Kenapa pelatih Korea Selatan ini sampai bungkuk 3 kali kepada wasit Jepang? Dan apakah dia benar-benar akan dijatuhi hukuman berat seperti beberapa kasus serupa di masa lalu? Kita akan kupas semuanya secara lengkap di video ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Bikin heboh, apakah Coach Indra Safri akan kembali melatih timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025? Nama pelatih yang satu ini memang sudah tidak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Tapi apakah benar PSSI akan menunjuknya kembali? Bagaimana respons Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Dan kenapa justru Gerald Vandenburg tidak dipilih? Semua akan kita kupas secara mendalam. Pastikan kamu tonton sampai habis. Keren! PSSI resmi menggelar Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini bukan cuma ajang seremonial, tapi jadi langkah strategis menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Indonesia U17 akan menghadapi Afrika Selatan dan Tajikistan, dua tim tangguh yang juga lolos ke Piala Dunia. Apa tujuan dari turnamen ini? Bagaimana persiapan timnas U17 sejauh ini? Dan apakah turnamen ini cukup untuk membuat Garuda Asia siap tempur di level dunia? Kita bahas tuntas sekarang juga. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam U23 akan dapat sanksi dari FIFA. Apa yang sebenarnya terjadi di final Piala AFF U23 tahun 2025? Kenapa pelatih Korea Selatan ini sampai bungkuk 3 kali kepada wasit Jepang? Dan apakah dia benar-benar akan dijatuhi hukuman berat seperti beberapa kasus serupa di masa lalu? Kita akan kupas semuanya secara lengkap di video ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Tanggal 29 Juli 2025, suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta benar-benar membara. Puluhan ribu pendukung timnas Indonesia U23 memenuhi stadion, menciptakan atmosfer yang luar biasa mendebarkan. Final Piala AFF U23 kali ini mempertemukan Indonesia melawan sang juara bertahan, Vietnam. Pertandingan yang penuh gengsi, tensi tinggi, dan sejarah panjang rivalitas dua negara ini. Indonesia mengincar gelar pertama, sementara Vietnam ingin mengukir sejarah manis menjadi juara 3 kali berturut-turut. Skor sempat imbang hingga menit ke-37 sebelum Nguyen Chong Huong mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan ini. Namun bukan gol itu yang paling dibicarakan setelah peluit panjang berbunyi. Yang justru menghebohkan adalah aksi kontroversial dari pelatih Kim Sang-sik. Memasuki masa injury time, Indonesia mendapatkan peluang emas lewat lemparan ke dalam jarak jauh dari Robbie Darwish. Semua penonton menahan napas berharap ini jadi momen penyelamat Garuda Muda. Namun, permainan tiba-tiba dihentikan. Kamera langsung menyorot ke arah area teknis Vietnam. Ada keributan. Ternyata terjadi perdebatan panas antara Kim Sang-sik dan staf pelatih Indonesia. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, langsung bergerak ke arah mereka berkonsultasi dengan asisten wasit. Tak lama, kartu kuning diberikan kepada Kim Sang-sik. Tapi yang membuat semua orang terpana adalah tanggapan Kim sendiri. Dengan ekspresi serius, Kim membungkuk lalu bersujud kepada wasit hingga 3 kali. Aksi ini sangat tidak biasa, tidak lazim, bahkan dianggap provokatif oleh beberapa pihak. Apakah itu bentuk permintaan maaf? Atau sebuah sindiran? Sontak suasana makin panas. Emosi tak bisa ditahan. Asisten pelatih Indonesia Damien van Rensburg meledak. Ia menerobos ke area Vietnam dan bahkan melempar beberapa botol air keluar lapangan. Aksinya langsung dibalas oleh wasit dengan kartu merah. Saat itulah suasana semakin sulit dikendalikan. Tensi di lapangan tinggi sementara waktu terus berjalan. Setelah pertandingan dilanjutkan, Robbie Darwish mencoba eksekusi lemparan jauh, sayangnya gagal menciptakan gol. Dan peluit panjang dibunyikan. Vietnam menang 1-0.
Namun dunia sepak bola Asia Tenggara justru sibuk membahas aksi sujud Kim Sang-sik, bukan hasil akhir pertandingan. Media Vietnam 24H di V-League langsung menarik benang merah dari insiden itu. Mereka mengingatkan bahwa aksi membungkuk atau bersujud kepada wasit bukan tanpa konsekuensi hukum. Pada tahun 2010, Le Chong Vin dihukum larangan main 6 pertandingan karena gestur serupa. Tahun 2013, pelatih Francisco Vital juga kena skors 2 laga. Dan pada 2016, Fagan dari Haiphong dilarang main 3 pertandingan gara-gara berlutut di depan wasit. Jadi, apakah Kim akan bernasib sama? Meski gesturnya mungkin tampak lembut, tapi dalam konteks pertandingan banyak yang melihatnya sebagai gestur menyindir wasit bisa dianggap sebagai pelecehan atau sarkasme. Namun, ada faktor lain. Karena turnamen sudah selesai dan insiden itu tidak mengubah hasil pertandingan, Kim kemungkinan besar tidak akan dihukum berat. Dalam konferensi pers usai laga, Kim akhirnya buka suara. Ia berkata, para pemain saya sangat kelelahan. Saya hanya ingin memberikan mereka kepercayaan diri. Tindakan saya itu untuk membantu mereka fokus kembali pada pertandingan. Dengan kata lain, Kim mencoba meredakan ketegangan. Tapi publik tetap terbelah. Sebagian menganggapnya sebagai strategi untuk mengulur waktu taktik klasik untuk memperlambat ritme lawan. Sebagian lain percaya itu murni cara Kim menunjukkan dedikasi kepada timnya. Terlepas dari kontroversinya, Vietnam berhasil mengukuhkan diri sebagai Raja Asia Tenggara di level U23. 3 kali juara berturut-turut. Dan bagi Kim Sang-sik, ini adalah trofi kedua sejak menjadi pelatih Vietnam setelah sukses di Piala AFF 2024. Tapi yang akan terus dibicarakan bukan hanya soal taktiknya, melainkan gestur berani yang bisa berdampak panjang, tergantung bagaimana federasi dan AFC menilainya. Jadi, apa pendapat kalian tentang aksi Kim Sang-sik ini? Apakah itu bentuk respek atau bentuk perlawanan halus terhadap wasit? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk info-info menarik seputar dunia sepak bola Asia Tenggara. Bikin heboh, apakah Coach Indra Safri akan kembali melatih timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025? Nama pelatih yang satu ini memang sudah tidak asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Tapi, apakah benar PSSI akan menunjuknya kembali? Bagaimana respons Ketua Umum PSSI, Erick Thohir? Dan kenapa justru Gerald Van den Burg tidak dipilih? Semua akan kita kupas secara mendalam. Pastikan kamu tonton sampai habis. Sobat Garuda, mari kita mulai dari kabar paling aktual. SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada Desember 2025 mendatang. Indonesia sebagai salah satu negara kuat di Asia Tenggara tentu menargetkan medali emas lagi. Apalagi kita pernah meraih emas SEA Games 2023 lewat tangan dingin pelatih Indra Safri setelah puasa 32 tahun. Namun muncul pertanyaan penting, siapa yang akan menjadi pelatih timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2025? Sebelumnya, pelatih timnas U23 Indonesia saat ini, Gerald Van den Burg, telah menegaskan bahwa dirinya tidak akan melatih tim SEA Games. Van den Burg akan tetap fokus menukangi timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia U230 2026 pada bulan September. Lalu siapa pengganti yang tepat? Begitu Van den Burg menyatakan mundur dari SEA Games, satu nama langsung muncul ke permukaan, Indra Safri. Pelatih asal Sumatera Barat ini memang punya rekam jejak luar biasa. Bukan hanya membawa timnas U22 juara SEA Games 2023, tapi juga terkenal dengan kemampuannya membentuk dan membina pemain muda berbakat seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Marcelino Ferdinand. Media sosial pun langsung ramai. Banyak netizen yang mengusulkan agar Indra Safri comeback untuk memimpin skuad Garuda Muda lagi. Apalagi sebagian pemain U22 saat ini adalah generasi yang sebelumnya pernah dibina olehnya. Pertanyaannya, apakah PSSI setuju? Nah, inilah bagian paling penting. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara soal isu ini. Dalam sebuah wawancara, Erick mengatakan, "Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan Coach Indra.
Sebuah pengakuan yang sangat jelas bahwa PSSI menghargai jasa besar Indra Syafri. Erik menyebut Indra sebagai pahlawan sepak bola nasional yang berhasil mengakhiri penantian panjang di SEA Games. Namun, ada catatan penting. Erik juga menegaskan, tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah memutuskan Coach Indra? Belum. Jadi, meski namanya santer, belum ada keputusan resmi dari federasi soal pelatih SEA Games 2025. PSSI masih menyusun agenda secara bertahap dan sistematis. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa saat ini fokus utama PSSI adalah kualifikasi Piala Asia U2030 2026. Turnamen ini akan digelar pada 39 September 2025, hanya 3 bulan sebelum SEA Games. Karena itu PSSI sengaja menurunkan pemain di bawah usia 22 tahun saat Piala AFF U23 kemarin. Dengan rata-rata usia skuad hanya 20,74 tahun, tujuan PSSI adalah memberikan jam terbang lebih banyak kepada para pemain muda ini. Strateginya jelas, main di AFF U23, lanjut ke AFC U23, baru SEA Games. SEA Games jadi tahapan terakhir, bukan yang utama saat ini. Makanya belum ada keputusan tentang pelatihnya. Erick Thohir juga menegaskan bahwa semuanya akan dikaji ulang setelah AFC U23 selesai. Artinya jika tim U23 tampil baik di kualifikasi Piala Asia, jika pelatih dalam kurung siapapun nanti mampu menunjukkan progres, maka PSSI akan menentukan siapa yang pantas dibawa ke SEA Games. Apakah tim yang sama akan dipakai? Apakah akan ada penambahan atau pengurangan pemain? Atau bahkan apakah pelatihnya akan diganti? Semuanya masih sangat terbuka. Namun satu hal yang pasti, PSSI ingin melanjutkan tren positif, bukan sekadar asal pilih. Jadi, apakah Indra Syafri punya peluang besar? Jawabannya, ya, sangat besar. Track record-nya luar biasa. Dia dikenal disiplin, tahu bagaimana mengelola pemain muda, dan punya DNA juara di turnamen SEA Games. Dan yang paling penting, dukungan publik sudah mengalir deras. Namun PSSI tampaknya ingin mengambil keputusan berdasarkan proses, bukan desakan. Mereka ingin memastikan bahwa siapapun yang ditunjuk nantinya benar-benar siap membawa Garuda Muda terbang tinggi di Thailand. Sobat Garuda, itulah perkembangan terkini soal rumor Indra Syafri ke SEA Games 2025 dan respons langsung dari Erick Thohir. Kita belum tahu siapa yang akan memimpin Kadek Arol dan kawan-kawan di ajang 2 tahunan itu. Tapi satu hal pasti, PSSI sedang berpikir jangka panjang dan menaruh harapan besar pada generasi ini. Apakah kamu setuju Indra Syafri kembali melatih timnas U22? Atau kamu punya nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola nasional. Keren! PSSI resmi menggelar Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen ini bukan cuma ajang seremonial, tapi jadi langkah strategis menjelang Piala Dunia U170 2025 di Qatar. Indonesia U17 akan menghadapi Afrika Selatan dan Tajikistan, 2 tim tangguh yang juga lolos ke Piala Dunia. Apa tujuan dari turnamen ini? Bagaimana persiapan timnas U17 sejauh ini? Dan apakah turnamen ini cukup untuk membuat Garuda Asia siap tempur di level dunia? Kita bahas tuntas sekarang juga. Sobat Garuda, mari kita mulai dengan latar belakangnya. Sejak timnas U17 Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia U170 2025, perhatian PSSI dan publik pun mulai tertuju pada persiapan mereka. Turnamen tersebut rencananya akan digelar di Qatar pada bulan November 2025. Timnas U17 Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia Group yang bisa dibilang grup neraka. Lawan-lawan yang punya tradisi kuat di ajang usia muda. Bayangkan saja harus berhadapan dengan tim sekelas Brasil di level U17 mereka ini bukan lawan enteng. Oleh karena itu persiapan pun harus maksimal.
Dan sebagai bentuk keseriusan, PSSI di bawah komando Erick Thohir pun mengambil langkah besar menggelar turnamen bernama Piala Kemerdekaan 2025. Piala Kemerdekaan ini bukan sekadar ajang seremonial 17 Agustus, turnamen ini didesain sebagai ajang uji coba internasional bagi skuad Garuda Asia, nama lain dari Timnas U17. Tujuannya jelas menjajal kekuatan tim sebelum Piala Dunia, melatih mental bertanding di laga-laga internasional, dan mencoba gaya permainan yang sesuai dengan karakter lawan di grup. Pelatih Nova Arianto yang juga mantan bek timnas senior ingin anak asuhnya punya referensi bermain melawan gaya Afrika dan Amerika Latin. Karena 2 dari 3 lawan Indonesia nanti berasal dari kawasan itu. Dan sebagai respons, PSSI pun langsung mengundang tim dari 2 benua tersebut. Erick Thohir menyampaikan bahwa sudah ada 2 negara yang dipastikan hadir dalam turnamen ini, Afrika Selatan U17 dan Tajikistan U17. Keduanya juga akan tampil di Piala Dunia U17, artinya mereka bukan sekadar tim uji coba biasa, tapi juga sesama peserta ajang besar tersebut. Afrika Selatan dipilih karena dianggap bisa mewakili gaya permainan khas Afrika, kuat secara fisik, cepat, dan punya determinasi tinggi. Sementara Tajikistan dikenal sebagai tim yang taktis, kuat dalam bertahan, dan cukup disiplin, cocok untuk menguji kreativitas lini tengah Garuda Asia. PSSI sebenarnya berharap bisa mengundang tim dari Amerika Latin seperti Kolombia atau Ekuador. Tapi karena jarak yang jauh dan kelelahan perjalanan, hingga kini belum ada negara dari kawasan itu yang bisa dikonfirmasi. Meski begitu, 2 lawan yang sudah pasti datang saja sudah sangat berharga. Satu hal yang menarik, turnamen ini tidak digelar di Jawa, tapi akan dilaksanakan di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan dan sekitarnya. Kenapa Sumatera Utara? Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI ingin agar pertandingan internasional tidak hanya terpusat di Jawa saja. Masyarakat di luar Pulau Jawa juga berhak menyaksikan aksi timnas secara langsung. Langkah ini juga untuk memeratakan atmosfer sepak bola nasional agar semangat mendukung Garuda Muda bisa menyala dari Sabang sampai Merauke. Ini juga menjadi bentuk komitmen bahwa sepak bola Indonesia adalah milik semua rakyat, bukan hanya kota-kota besar. Bagaimana dengan persiapan timnas U17 sendiri? Selama sebulan penuh, anak-anak asuh Nova Arianto telah menjalani pemusatan latihan di Bali. Fokus latihan mereka meliputi pembenahan fisik dan stamina, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, finishing dan penyelesaian akhir, dan yang paling penting, pemahaman gaya permainan lawan. Nova Arianto menyadari bahwa melawan Brasil dan Honduras nanti bukan hal mudah. Maka, lewat uji coba lawan Afrika Selatan dan Tajikistan, dia berharap bisa mencoba berbagai strategi dan pola permainan. Nova juga ingin mengetahui siapa saja pemain yang benar-benar siap bertanding di level tertinggi. Tentu saja, uji coba melawan tim kuat punya risiko tersendiri. Erick Thohir pun menyebut secara terbuka, namanya uji coba pasti ada risiko kalah, ada risiko cedera. Tapi playing style itu penting, kita siapkan untuk menghadapi Piala Dunia. PSSI dan tim pelatih sudah sangat paham bahwa bukan kemenangan di Piala Kemerdekaan yang dikejar, melainkan kematangan dan kesiapan menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Kalau kalah di sini, tidak masalah. Yang penting kita tahu kelemahan kita di mana dan bagaimana cara memperbaikinya sebelum November nanti. Sobat Garuda, inilah alasan kenapa Piala Kemerdekaan 2025 patut kita apresiasi. Bukan hanya ajang hiburan, tapi juga langkah strategis menuju panggung dunia. Dari balik ke Sumatera Utara, dari latihan fisik hingga uji coba taktik, semuanya ditujukan untuk satu tujuan, membawa nama Indonesia bersinar di Piala Dunia U170 2025. Sekarang pertanyaannya, apakah uji coba lawan Afrika Selatan dan Tajikistan cukup untuk mempersiapkan Garuda Muda? Atau kita masih butuh lawan lain dari Amerika Latin untuk melengkapi simulasi grup neraka? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update sepak bola Indonesia terbaru. Kabar mengejutkan dari Madam Pang, manajer timnas Thailand U23 yang tak kuasa menahan kesedihan usai Thailand tersingkir dari semifinal Piala AFF U23 2025 oleh timnas Indonesia.
Sebuah laga dramatis yang menyisakan rasa bangga bagi Indonesia, tapi juga meninggalkan luka mendalam bagi sang juara bertahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa Madam Pang menyebut kekalahan ini sebagai sesuatu yang memalukan? Yuk kita bahas tuntas sampai akhir. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno benar-benar jadi malam yang penuh emosi. Indonesia versus Thailand selalu jadi duel syarat gengsi di Asia Tenggara. Tapi malam itu tensinya jauh lebih tinggi. Thailand datang sebagai unggulan utama. Indonesia datang dengan semangat membara, ingin membuktikan diri. Laga berjalan ketat. Thailand sempat unggul duluan lewat gol Yotsakor Burapa di menit ke-60. Tapi Garuda Muda tak menyerah. Menit ke-84, Indonesia membalas lewat sundulan tajam dari Jens Revans, hasil dari sepak pojok yang dieksekusi dengan sempurna. Skor 1-1 bertahan hingga perpanjangan waktu dan akhirnya pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Hasil akhir Indonesia menang 7-6 setelah satu tendangan Thailand digagalkan oleh Muhammad Ardiansyah, sang kiper muda penuh percaya diri. Usai pertandingan, sorotan tak hanya tertuju pada selebrasi timnas Indonesia, tapi juga pada sosok yang berdiri terpaku di pinggir lapangan Madam Pang. Nama lengkapnya adalah Nual Van Lamsam, sosok karismatik yang dikenal sebagai manajer paling berpengaruh dalam sepak bola Thailand. Dalam sesi wawancara usai laga dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya sangat sedih dan kecewa. Kekalahan ini menyakitkan bukan hanya karena hasilnya, tapi karena cara kami kalah. Ini memalukan untuk sepak bola Thailand." Pernyataan yang membuat banyak orang terdiam. Seorang tokoh besar yang biasanya tampil kuat dan tenang, malam itu hancur secara emosional. Namun yang menarik di tengah kesedihannya, Madam Pang tidak lupa memberikan penghormatan kepada timnas Indonesia. "Saya harus akui timnas Indonesia bermain luar biasa. Mereka disiplin, penuh semangat, dan tampil dengan mental juara. Mereka layak ke final. Saya ucapkan selamat kepada pelatih Gerald Vandenburg dan seluruh tim Indonesia." Pujian dari seorang Madam Pang bukan sembarangan. Ini adalah bentuk pengakuan besar bahwa Garuda Muda kini bukan hanya kuda hitam, tapi tim yang benar-benar ditakuti dan dihormati di Asia Tenggara. Namun setelah itu, nada bicara Madam Pang berubah jadi tegas dan kritis. Ia secara terbuka menyatakan kekecewaannya pada pemain dan staf pelatih. "Ada yang harus bertanggung jawab. Saya melihat kurangnya determinasi dan mental juara di lapangan. Ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini alarm keras bagi sistem kita." Ia menyebut bahwa kekalahan ini bukan hanya karena kualitas Indonesia, tapi juga karena ketidakmampuan Thailand untuk mengatur strategi dan menunjukkan mental baja. Para pemain harus lebih berani dan pelatih harus bisa mengatur strategi dengan lebih matang. "Jika perlu evaluasi besar-besaran, maka itu akan kami lakukan." Kalimat yang sangat keras, namun juga menunjukkan keseriusannya dalam membenahi sepak bola Thailand. Bagi Thailand, kekalahan ini terasa seperti tamparan keras. Mereka datang sebagai juara bertahan dan difavoritkan untuk meraih gelar lagi, tapi justru tersingkir lebih awal oleh rival beratnya. Ini juga jadi pengingat bahwa sepak bola Asia Tenggara kini semakin kompetitif. Tak ada lagi dominasi tunggal. Tim seperti Indonesia kini sudah bisa mengimbangi bahkan mengalahkan negara seperti Thailand. Di akhir pernyataannya, Madam Pang menutup dengan permintaan maaf yang sangat emosional. "Saya minta maaf kepada rakyat Thailand. Kami akan berbenah. Tapi saya tidak akan diam melihat sepak bola kita dipermalukan seperti ini." Ini menunjukkan bahwa bagi Madam Pang, kekalahan ini adalah pelajaran sekaligus titik balik. Ia tidak ingin terjebak dalam kekecewaan saja, tapi justru ingin menjadikannya sebagai bahan evaluasi besar-besaran. Sobat Garuda, pertandingan Indonesia versus Thailand ini bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi ini tentang perubahan peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Indonesia kini tampil sebagai kekuatan baru yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat. Dan ketika tokoh besar seperti Madam Pang mengakui kehebatan Indonesia, itu artinya kita sedang menuju ke arah yang benar. Semoga kekalahan ini jadi bahan introspeksi bagi Thailand, dan semoga Indonesia bisa terus melangkah lebih jauh bahkan jadi juara. Kalau kamu bangga sama perjuangan Garuda Muda, jangan lupa like video ini, tulis dukunganmu di kolom komentar, dan subscribe untuk konten sepak bola terbaik lainnya.
ini baru mantap. Laga yang jadi ulangan final 2 tahun lalu ini kembali mempertemukan dua raksasa muda Asia Tenggara. Tapi kali ini suasananya beda, tempatnya beda, timnya beda, dan mentalitasnya pun sangat berbeda. Apalagi setelah Ketum PSSI Erick Thohir menginstruksikan satu hal yang cukup berani, kalau mereka main keras, kita kasih keras juga. Wah, seperti apa sih bedanya Timnas U-Strip 23 Indonesia kali ini? Dan kenapa Erick begitu yakin kita bisa membalas kekalahan 2 tahun lalu? Yuk kita bedah tuntas sampai habis. Final ASEAN Cup U2030 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali mempertemukan dua tim kuat, Indonesia versus Vietnam. Buat kamu yang ingat, final tahun 2023 di Rayong, Thailand juga mempertemukan dua tim ini. Waktu itu laga berakhir imbang dan harus ditentukan lewat adu penalti. Sayangnya, Indonesia kalah tipis dan Vietnam yang keluar sebagai juara. Nah, 2 tahun berselang, Garuda Muda datang dengan semangat revanse. Dan kali ini bukan di tanah orang, tapi di rumah kita sendiri. Atmosfer final kali ini jelas berbeda. Kita bukan cuma ingin menang, kita ingin menebus luka, ingin membuktikan bahwa Indonesia kini sudah jauh lebih siap. Dalam pernyataannya usai kemenangan Indonesia atas Thailand di semifinal, Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam di AFF. Tapi saya yakin beda, karena waktu di Thailand cukup keras. Kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Pernyataan itu jelas bukan ajakan untuk bermain kasar, tapi sebuah bentuk ajakan mentalitas juang. Bahwa di level seperti ini, fisik dan keberanian adalah harga mati. Kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita, tambah Erick. Main keras boleh, tapi bukan mencederai. Harus sportif tapi tegas. Pesan ini jadi semacam alarm penyemangat bahwa Garuda Muda tidak boleh tunduk, tidak boleh takut, apalagi saat main di kandang sendiri. Satu keunggulan yang tak bisa dipungkiri, Indonesia bermain di kandang sendiri. Stadion Gelora Bung Karno, stadion megah berkapasitas 77.000 penonton akan menjadi lautan merah putih. Dan kalau kita ingat suasana GBK saat semifinal lawan Thailand benar-benar mengguncang. Dukungan supporter membuat mental pemain Indonesia jadi naik berlipat-lipat. Hal ini juga disebut oleh Erick Thohir sebagai modal penting untuk membalas kekalahan 2 tahun lalu. Jangan biarkan lawan berpesta di rumah kita. Disinilah mental bertarung kita diuji. Bukan cuma teknis, tapi keberanian dan semangat harus jadi pembeda. Mari kita flashback sebentar ke final 2023. Waktu itu skuad Garuda Muda masih dilatih oleh Shin Tae-yong. Meski secara permainan cukup solid, banyak yang menyayangkan kurangnya keberanian di saat-saat krusial. Sekarang, Timnas U23 dipegang oleh pelatih baru asal Belanda, Gerald van den Burg. Dan perbedaan paling mencolok dari gaya main Indonesia kali ini adalah lebih tenang saat ditekan, lebih agresif saat menyerang, lebih matang saat adu penalti, dan yang paling penting lebih percaya diri. Van den Burg memang belum bisa hadir di konferensi pers karena kondisi kesehatan, tapi asistennya, Frank van Kempen, menyampaikan, "Kami sangat senang bisa menang. Pertandingan sangat berat, tapi kami bisa bertahan dan menang lewat adu penalti. Timnas kita sekarang sudah tidak lagi jadi underdog. Mereka tampil seperti tim yang tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini bikin Vietnam harus lebih waspada. Vietnam U23 tetaplah tim yang sangat solid. Mereka adalah back-to-back finalis sama seperti Indonesia. Mereka juga punya sistem yang tertata dari usia muda dan dikenal punya daya tahan fisik yang luar biasa. Tapi, tim ini bukan tidak bisa dikalahkan. Buktinya di semifinal mereka juga harus bekerja keras untuk menang atas Malaysia. Secara mental mereka terbiasa di final, tapi kali ini tekanan lebih besar karena mereka harus bermain di kandang lawan yang penuh semangat balas dendam. Jika Indonesia bisa menjaga kedisiplinan, menjaga tempo permainan, dan bermain berani seperti kata Erick Thohir, peluang juara sangat terbuka. Indonesia terakhir kali juara Piala AFF U23 pada tahun 2019. Sudah cukup lama dan sejak saat itu kita selalu nyaris. Kini kesempatan emas itu datang lagi. Dan tidak ada tempat yang lebih sempurna untuk membayar semua kegagalan itu selain di rumah sendiri, di hadapan ribuan supporter dan melawan lawan yang pernah melukai. Inilah misi revanse sejati. Dan kata kuncinya berani, keras, dan pantang mundur. Jadi Sobat Garuda, siapkah kalian mendukung Garuda Muda sekali lagi? Erick Thohir sudah beri semangat. Pelatih sudah siapkan taktik. Para pemain sudah buktikan mentalnya di semifinal.
Sekarang giliran kita para supporter untuk mendukung total. Tulis dukungan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian bangga jadi bagian dari perjuangan Timnas U23. Dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan update panas seputar final nanti. Garuda Muda, mari buktikan, kita bukan cuma ingin menang, kita siap untuk jadi juara.